Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspektorat Kota Banjar selaku APIP di daerah memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa. Saat ini telah melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi. Kegiatan reformasi birokrasi yang kami laksanakan diprioritaskan terhadap perbaikan tata kelola sesuai dengan karakteristik dan tantangan permasalahan yang kami hadapi. Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah meningkatnya tugas atau mandat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan kegiatan asuransi, yaitu seperti review, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya, peran pencegahan atau early warning, kemudian juga peran dari konsultif atau pembinaan, yang pada intinya mendorong APIP untuk penguatan APIP di daerah. APIP dituntut untuk menjadi sebuah lembaga yang kredibel, responsif, berintegritas, dan terbebas dari KKN. Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah meningkatnya tugas atau mandat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan peran asuransi atau review, audit, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya, kegiatan pencegahan atau early warning, dan juga peran terhadap pembinaan atau yang dikenal dengan konsulting, yang intinya semuanya mendorong untuk penguatan APIP di daerah. APIP dituntut untuk menjadi lembaga yang kredibel, berintegritas, responsif, dan berbebas dari KKN. Sementara itu, di internal inspektorat, secara simultan kami harus menyediakan sumber daya yang cukup, baik dari sisi jumlah dan kualitas. Masih tingginya gap ketenagaan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, merupakan permasalahan tersendiri yang harus kami selesaikan secepatnya. Upaya kami menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut tentunya membutuhkan strategi yang tepat. Di antaranya adalah melalui kegiatan transformasi digital dan peningkatan kualitas SDM APIP. Salah satu upaya dan kegiatan reform yang kami laksanakan dalam kerangka transformasi digital ini adalah kami membuat platform digital terkait dengan area tata laksana, kegiatan pembinaan dan pengawasan, dan area pelayanan inspektorat. Platform digital dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan atau disebut SIMACAN ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari digitalisasi tata laksana kegiatan pembinaan pengawasan inspektorat. Platform ini bertujuan untuk 1. Mengintegrasikan seluruh aplikasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Banjar seperti data monitoring anggaran, data pajak daerah, data bansos, maupun data PBJ, dan data-data lainnya. Sehingga melalui platform ini akan memudahkan manajemen dan para auditor untuk mengakses data dan informasi pengawasan secara cepat, tepat, dan terintegrasi. Kedua, mengintegrasikan seluruh tahapan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, misalnya, tersedia menu untuk mengkompilasi data penting Kota Banjar, data perangkat daerah, dan desa, sehingga dapat disusun menjadi peta audit atau audit universe, lalu disusun menjadi sebuah rancangan program kerja pemeriksaan tahunan. Pada tahap pelaksanaan, platform ini menyajikan juga kontrol ketepatan waktu atas penugasan, kendali atas mutu audit, kemudian menu untuk membantu memudahkan auditor di dalam kegiatan seperti database dan kodifikasi temuan sehingga hasil pengawasan dapat terstandarkan. Pada tahap pelaporan, platform ini juga menghasilkan hasil pengawasan internal dan eksternal seperti BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi, laporan hasil kegiatan reformasi birokrasi baik yang berasal dari 7 area penguasaan pengawasan, penegakan integritas maupun dari MCP KPK. Pada tahap tindak lanjut,
platform ini menyajikan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal dan eksternal, juga tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Selain itu, platform ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan data dan informasi pengawasan antara entitas pemeriksa dengan inspektorat. Untuk merespon persoalan di atas, platform ini juga mencerminkan kurang lebih 80% implementasi kegiatan peningkatan kapabilitas APIP. Kemudian prioritas kami selanjutnya adalah terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kami menyadari bahwa poin penting reformasi hakikatnya adalah perubahan pola berpikir kita. Bagaimana kita merubah perilaku dan tingkah laku, bagaimana kita memantapkan nilai-nilai di inspektorat, yang di dalamnya termasuk yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita melaksanakan pengawasan yang efektif, efisien, serta berkualitas. Untuk memantapkan dan menselaraskan pola berpikir dan perilaku pegawai, kami mengusung jargon APIP Tanginas atau APIP Agile, APIP yang mampu merespon secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintah di Kota Banjar. Kami juga menyediakan ruangan inkubasi. Ruangan inkubasi ini adalah ruangan yang dikhususkan untuk melakukan akselerasi terhadap capaian dan target kinerja yang ditetapkan, khususnya terhadap tugas-tugas pengawasan, agar bisa diselesaikan tepat waktu. Selain itu, ruangan inkubasi ini juga dapat berfungsi sebagai tempat layanan konsultasi bagi perangkat daerah dan desa yang membutuhkan. Selain fokus dan prioritas yang telah disampaikan tadi, Inspektorat Daerah Kota Banjar telah melaksanakan reformasi birokrasi pada area perubahan sebagai berikut. Pertama, manajemen perubahan. Inspektorat Daerah Kota Banjar telah membentuk tim reformasi birokrasi. Tim ini telah melibatkan seluruh pegawai inspektorat. Surat Keputusan Inspektur nomor 188.45/06-ITDA/2021 tentang pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Banjar. Telah dibuat rencana kerja reformasi birokrasi Inspektorat Daerah Kota Banjar. Kedua, deregulasi kebijakan. Dalam menguatkan kualitas pengawasan dan pembinaan, maka Inspektorat telah membuat audit universe dengan kepala daerah sebagai dasar kewenangan dalam sasaran pengawasan. Menuangkan program kerja pengawasan pada keputusan kepala daerah. Mandat Inspektorat pada saat ini sebanyak 52 jenis yang semuanya teramanatkan dalam peraturan pemerintah maupun dalam keputusan menteri. Ketiga, penataan organisasi. Peraturan Wali Kota Banjar nomor 1 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah, yaitu dengan penambahan inspektur pembantu khusus, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, dan pengawasan tindak pidana korupsi menjadi tugas pokok dan fungsi Irbansus. Penyederhanaan organisasi pada Inspektorat Daerah Kota Banjar, yaitu dengan tidak adanya jabatan pengawas di bawah jabatan administrator, namun langsung pada auditor. Keempat, penataan tata laksana. Standar operasional prosedur atau SOP telah dibuat dan diimplementasikan mengacu pada proses bisnis inspektorat. Kelima, penataan sistem manajemen ASN. Setiap ASN di lingkungan Inspektorat Daerah paham akan tupoksi dan kinerjanya masing-masing, dibuktikan dengan adanya kampanye kinerja oleh individu ASN tersebut. Setiap tahunnya selalu ada peningkatan kompetensi ASN, yaitu dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
Setiap ASN menilai kinerja kehadirannya melalui presensi pemerintah Kota Banjar yang terintegrasi pada pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Keenam, penguatan akuntabilitas. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan kebijakan pengawasan, PKPT, rencana strategis, penetapan kinerja dan memantau pencapaian kinerja secara berkala, yaitu laporan capaian kinerja dan realisasi fisik dan anggaran. Selain itu, terlibat aktif dalam pembangunan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Banjar. Ketujuh, penguatan pengawasan. Penilaian pengendalian gratifikasi atau PPG yang dilaksanakan setiap triwulan oleh KPK dapat dilaksanakan tepat waktu. Triwulan 2 tahun 2021, Kota Banjar masuk pada urutan 10 nilai tertinggi dalam penilaian pengendalian gratifikasi secara nasional. Kedua, pembuatan fakta integritas pada seluruh tim yang akan melaksanakan penugasan pengawasan. Ketiga, melakukan identifikasi titik rawan dan menyusun pengendalian atas gratifikasi dan benturan kepentingan. Keempat, tidak memberikan penugasan pada auditor yang mempunyai hubungan kekerabatan terdekat dengan perangkat daerah yang akan diperiksa. 5. Berperan aktif dalam pembangunan zona integritas serta pencapaian nilai MCP Korsubdah KPK perangkat daerah pemerintah Kota Banjar. Demikian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Inspektorat Kota Banjar. Semoga tujuan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Banjar dapat tercapai melalui perbaikan terus-menerus dan implementasi reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah Kota Banjar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.